Baik, ya ahowu, fefu, saudara-saudariku ononiha dimanapun berada. Dengan kehadiran ONB, Ononiha Bersatu, timbul pertanyaan, emang kenapa? Ada apa sih? Lalu ononiha itu mau bersatu dalam hal apa? Cara ononiha bersatu itu bagaimana gitu? Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikannya dalam soal sederhana. Ya, dalam soal sederhana. Jadi begini, ononiha dapat dikatakan bersatu adalah pertama sekali dulu itu dari tindakan, perilaku kita apabila kita saling mendorong. Mendorongnya kan tidak perlu ngasih uang, hanya dengan kata-kata. Ya udah maju, sukses, tetap semangat. Kiranya Tuhan memberkatimu. Nanti kalau sudah sukses jangan lupa sama saya ya. Hal-hal seperti itu. Tapi terkadang ada oknum ononiha yang memang pola pikirnya apakah memang belum maju, apakah memang dia sudah sangat tinggi pendidikannya dan kemudian bingung mau kemana, dan akhirnya kata-katanya itu mematahkan semangat orang lain. Bahkan ketika mungkin ada seseorang ia sudah punya uang 1M 2 miliar dan dia kemudian menyepelekan atau menjengkali orang lain. Inilah yang sebenarnya tidak boleh. Jadi apakah punya pendidikan tinggi, kekayaan, jabatan tinggi, ya harusnya kita tetap dalam keadaan rendah hati, sederhana, dan artinya begini loh, penuh dengan pengayoman. Dan inilah yang kemudian menimbulkan masalah-masalah baru ketika ada oknum melihat orang lain sukses, dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar, kenapa dia sukses ya? Justru imannya bang mau ay telah ita ilamana naya idania. Ini kan pola pikir yang salah. Kalau seseorang sukses, apa itu sukses di bidang pendidikan, bisnis, usaha, atau karir sebagai PNS misalnya, atau karir politik dan seterusnya, kita harus belajar. Oh ternyata dia sukses karena ia menghemat. Ternyata ia sukses karena komunikasinya bagus. Ternyata ia sukses karena dia belajar dari orang lain juga. Oh ternyata ia sukses dalam hal keuangan, itu tidak serta-merta terjadi. Itu proses 0, 0,1, 0,2, 0,3. Kemudian baru angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena kan sering sekali orang melihat hasil akhir dari apa yang ia lihat. Padahal untuk menjadi seorang menteri misalnya Pak Yasona Lawli, menjadi menteri itu kan tentu ada proses-proses yang telah dilalui. Itu tidak mudah. Bagi saya itu jempol. Misalnya juga Pak Marinus Gia, dia menjadi anggota DPR RI bahkan 2 periode, bahkan itu tidak lagi di wilayah, bahkan itu tidak di wilayah Kepulauan Nias. Itu kan pasti dia punya trik, dia punya cara. Mungkin juga ia punya uang dan seterusnya. Nah inilah yang perlu kita belajar. Inilah yang perlu kita pelajari. Misalnya juga Bapak Christian Zibua. Bapak Christian Zibua menjadi jenderal pertama ononiha dalam sejarah kehidupan ononiha. Kenapa dia bisa menjadi jenderal? Dia bisa menjadi pangdam di Papua ketika itu misalnya ya. Ini kan ada proses yang mereka lalui. Misalnya ada Bapak Nazara yang menjadi wakil menteri di keuangan kalau nggak salah. Kenapa? Itu kan ada proses. Bapak Firman Jayadeli juga yang sudah pernah menjadi anggota DPR RI dan MPR RI maksud saya. Semua ada proses, semua ada sejarah, semua ada cerita. Siapa lagi misalnya? Siapa ya? Dan masih banyak. Atau misalnya seseorang menjadi bupati, menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPRD itu di kota kabupaten atau di provinsi. Atau seseorang yang kemudian maju di dalam usahanya, atau dia bisa stay di luar negeri dan punya usaha bagus di sana, atau dia bisa bekerja di Korea Selatan atau di Eropa, Amerika dan seterusnya, atau bahkan dia bisa melakukan banyak hal. Semua itu adalah cerita proses. Itu adalah cerita pembelajaran. Mereka tidak serta-merta naik ke angka 10. Apakah kemudian dia naik itu dengan cara yang salah, itu saya tidak mau tahu. Apakah itu juga cara salah, cara benar, biarlah dia yang tahu. Tapi artinya apa? Kita ononiha ini
harus satu pemikiran dalam hentakan kebersamaan di dalam kata ononiha untuk saling mendorong. Ya, disitulah kita dapat bersatu, saling mendorong, mengangkat. Dan itulah sebabnya dua tangan mengangkat di logo ONB, Ononiha Bersatu. Ayo, tatu yawa, baik tahdegeto. Tahdegeto itu kan sering sekali kan di dalam kata-kata kita. Tola mana tadi. Tidak bisa pola pikir seperti itu, tidak bisa lagi. Sebab kenapa? Orang sukses itu proses. Orang mau meraih apa yang ia akan raih itu proses. Mungkin Anda saat ini ya, bagi yang sudah sukses ya, mungkin Anda saat ini tinggal kipas-kipas. Tapi saya mau beritahu juga kepada Anda bahwa itu adalah fase Anda juga. Sekali waktu Anda tidak berguna, Anda tidak dihargai kalau nggak hati-hati. Anda bahkan kemudian tidak memiliki apa-apa lagi kalau tidak hati-hati. Karena segala sesuatu itu ada masanya, ada batasnya. Makanya ketika seseorang di atas ya jangan terlalu angku. Ya, bukan terlalu angku ya, jangan angku ya. Karena kalau terlalu berarti masih sombong-sombong kan begitu. Sebab segala sesuatu yang kita dapatkan itu adalah berasalnya dari Tuhan. Ya, segala sesuatu kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Inilah yang perlu kita pahami bersama. Sekarang kita berbicara soal ormas. Kan kita sudah punya ormas, Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, HIMNI. Ya udah, sampaikan sesuatu yang positif. Saya setuju dengan slogan dia, Nias Pulau Impian. Itu bagus, itu kan berarti berpikir jauh ke depan. Cuman saya minta kepada sekjennya untuk didialogkan hal ini, tapi katanya sih tahun depan 2022 ya, mudah-mudahan aja. Tapi saya suka dengan itu. Karena segala sesuatu itu harus melihat jauh ke depan, farsighted. Jadi tidak sekarang gitu loh. Saya setuju dengan itu. Nias Pulau Impian lah. Kalau misalnya HIMNI punya slogan seperti itu, yang lain harus berpikir lalu maunya gimana untuk mendorong itu supaya terwujud bagaimana gitu loh. Nah, cuma terkadang ada kata-kata yang miring, ya, mungkin karena hal-hal yang barangkali tidak setuju. Sekarang juga sudah ada ormas Perhimpunan Masyarakat Nias Barat Indonesia, sah-sah saja. Lagian kan sudah pemerintahan sendiri juga. Ngapain gitu? Ayo dorong, ada Forniso, ada Onur, ada Hiboni, ada Fona, apalagi ada PPN, ada Gerakan Pemuda ini dan itu dan sebagainya. Semua dan itu luar biasa. Sorry. Artinya apa? Kita tidak boleh kemudian mengkotak-kotakan diri oleh karena perbedaan ormas, oleh karena status sosial, jabatan, kekayaan, harga diri, pendidikan, dan seterusnya. Ini yang membuat kita semakin terpuruk. Sekarang kalau kita berbicara soal CS, faktanya bagaimana? Ya, apakah itu nanti akan terjadi? Ya, bagus kalau itu terjadi. Tapi apakah dengan kita melakukan perlawanan yang di TikTok misalnya atau buat video singkat, apakah kemudian menghentikan gaya oknum-oknum tertentu? Tidak juga. Maka dengan itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, kalau saya pribadi tidak semua tidak saya generalkan, bahwa kita mesti berbenah. Mungkin ada yang salah. Karena kritik hal-hal seperti itu ada manfaatnya untuk mempertajam. Makanya saya yakin bahwa Ononiha itu hebat. Sekali waktu Ononiha itu menjadi adonan yang amat dibanggakan, disegani, karena di sana adalah terdapat orang-orang yang luar biasa dan kita adalah Pulau Kristus. Atau pulau yang di mana mayoritas Kristen, Katolik dan sebagainya. Tapi bukan berarti saya membeda-bedakan agama yang lain, tidak, tapi itu fakta. Tapi kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus tapi perilaku kita tidak sesuai dengan kehendaknya, ini oknum, lalu apa untungnya, apa bedanya, apa kelebihannya kita dengan mengikuti Yesus kalau ternyata kita punya karakter moral jauh dari kebenaran itu sendiri? Maka memang mau tidak mau, agar Tanoniha ini maju, yang harus dilakukan adalah perubahan dari diri sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena sayalah contohnya. Wah, ngeri. Kemarin saya itu ya, dalam bisnis, dalam keluarga dan sebagainya, karena kita jauh dari Tuhan, akhirnya hal-hal yang harusnya tidak terjadi dan itu terjadi. Tapi saya bersyukur bahwa semua masa lalu yang buruk telah menjadikan saya lebih tajam lagi. Lebih tajam itu dalam pengertian di dalam Tuhan, lebih dekat lagi, lebih greget lagi, karena ternyata
Kalau tidak ada masa lalu, tak ada masa depan. Dan ingatlah, masa lalu dapat menjadi kekuatan bagi Anda, kita semua. Makanya, bagi Anda yang punya masa lalu yang buruk, jangan sedih. Tetap semangat karena justru dengan masa lalu Anda dan saya, kita semua, kita dapat menjadi lebih baik, tergantung kepada kita. Nah, oleh karena itu bagaimana kita dapat bersatu? Kita mulai dari hal-hal sederhana yang menurut Anda sepele. Makanya saya heran, di dalam grup ONB kita sudah, grup WA maksud saya, kita sudah atur, oh ini grup umum dialog motivasi. Tolong ini jangan dimuat berita, kalau ingin berbisnis di sini. Supaya apa? Orang yang ada di dalam grup itu tidak terganggu dan fokus mendengarkan, menyimak hal-hal yang positif. Tapi terkadang ada yang keras kepala gitu loh. Ya katanya sangat sibuk. Padahal ya ketika dia memposting, dia punya kepentingan nggak sibuk. Tapi ketika dia harus merespon, diminta merespon, dia sangat sibuk. Ini kan angkuh, sombong. Maka dengan itu kita harus peduli pada kepentingan orang lain, jangan hanya melihat kepentingan diri sendiri. Hanyalah dengan kerendahan hati, Ononiha dapat bersatu. Bahwa kemudian Anda, dia, kita dan sebagainya punya kelebihan dan kelemahan, itu kita harus gabungkan. Kan juga saya tidak akan pernah minta apa bagi Anda, ayo berikan saya rupiah, berikan saya 1 kilo beras. Kan tidak. Anda demikian juga terhadap saya. Tetapi dengan kata-kata yang positif, Ononiha sesungguhnya dapat bersatu. Karena senang ya kita kalau Bapak itu berbicara ya, menyenangkan gitu loh. Tapi kalau kita ternyata menularkan atau menampakkan gaya, wah ini keangkuhan nomor 1 ini menjadi pemecah dari sebuah kesatuan dan persatuan. Entah jabatan apapun itu, mau rohaniwan ke, mau tidak rohaniwan, mau pengusaha, mau politisi, mau apa saja. Kesombongan, merasa aku misalnya, kalau misalnya dia oknum pendeta, merasa dia belajar firman Tuhan dan dia yang paling benar, atau merasa dia yang paling suci. Nonsense, no. Tapi ini tidak saya tunjukkan kepada kelompok pendeta atau rohaniwan, tidak. Oknum, siapapun kita, tidak ada seorang pun yang benar di dalam kolom langit ini, dan seorang pun tidak, karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan berdasarkan menurut iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu yang kita percayai, yang mayoritas orang Nias. Nah, oleh karena itu, jauhkan membeda-bedakan satu dengan yang lain, dan mulai sekarang gaungkan yang namanya ONB, Ononiha Bersatu. Ini bukan ormas, ini bukan juga wadah formal, ini adalah gagasan kecil. Tetapi kita akan terus mengerjakan sesuatu yang real, yang sederhana, yang mungkin disepelekan oleh orang lain. Oleh karena itu, bagi Ononiha dimanapun berada, saya dari Soloraya, Jawa Tengah, Mizarundaha, mengucapkan tetap semangat.